Seminggu lalu, muncul berita keputusan pemerintah untuk membuka keran impor jagung sebanyak 1,2 juta ton. Dan seperti yang kita tahu, komoditas jagung ini punya hubungan yang kuat nih dengan emiten poultry, di mana bahan baku utama mereka merupakan jagung untuk dijadikan pakan ternak, khususnya ternak ayam. Asal tahu aja nih, sebelum keran impor dibuka, peternak perlu membeli jagung lokal di harga rata-rata nasional sekitar Rp7.000 per kilogram. Sedangkan harga jagung internasional hanya di Rp2.900 per kilogram aja nih saat ini. Nah, mungkin bisa jadi alasan ini juga nih, yang membuat salah satu direktur dari saham Main berani serok sahamnya di harga Rp488 untuk tujuan investasi. Keran impor jagung dibuka, prospek saham Main mendadak cerah. Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham Main di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Ada katalis positif, jadi menarikkah buat diinvest? Dan kira-kira target kenaikan harganya bisa sampai berapa nih? Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya. Oke, buat analisanya saya akan gunakan file RDFE ya. Sebelumnya saya mau info dulu nih, kalau sekarang RDFE ada versi barunya yang jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nah, versi barunya adalah RDFE Plus ini. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri, untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten, termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Oh ya, just info, RDFE Plus ini sudah mulai bisa dipesan ya. Sudah ada 790-an lebih emiten yang direkap untuk data kuartal 3 tahun 2023-nya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, buat detailnya bisa cek nanti di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Main dulu. Oke, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke kode saham di sini ya. Kita tinggal ganti kode saham yang mau kita analisa, Main. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental penting dalam waktu 10 tahun terakhir. Seperti contohnya ya, untuk penjualan sales di sini sudah ada data update kuartal 3-nya ya yang terakhir di sini, dan juga ada versi yang disetahunkannya. Dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah juga, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat dari informasi umum dulu ya. Kode sahamnya Main, nama perusahaannya Malindo Feedmill Tbk. Untuk kapitalisasi pasar saat ini di 1,1 triliun ya. Nah, dengan kapitalisasi pasar yang hanya 1,1 triliun, Main ini nggak bisa dikatakan blue chip ya. Mungkin lebih ke arah second liner menuju third liner, tapi hitungannya masih second nih, karena sudah di atas 1 triliun. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi sektor, termasuk dalam IDX non-cyclical ya, untuk subsektornya Fish, Meat, and Poultry. Ya, kebetulan Main ini poultry ya, dia jual pakan ayam dan jual juga ayam broiler. Nah, kemudian kalau kita dari tahun IPO ini juga tergolong cukup lama ya, sejak tahun 2006 nih. Dan kemudian untuk harga sahamnya ya, update per video dibuat di tanggal 2 Desember tahun 2023, harga saham Main saat ini bertengger di angka Rp520 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kita bakal coba bedah dulu ya, kondisi fundamentalnya sebagus atau semenarik apa di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Kita masuk ke laporan yang pertama, laporan laba rugi ya. Kita lihat dari sisi penjualan, sales atau revenue-nya. Nah, sini kita bisa lihat ya, ternyata selama tren 10 tahun kinerjanya, di update yang terakhir, kuartal 3 kalau disetahunkan, angka revenue itu berpotensi untuk mencapai all-time high-nya ya, di angka Rp11,9 triliun, dibandingkan dengan Rp11,1 triliun di tahun 2022. Yang artinya, ada peningkatan kinerja sebesar 7,74% nih, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk CAGR sendiri di angka 11,47%. Ini artinya kalau kita bandingkan ya tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2023 disetahunkan, kalau dipukul rata, berarti kurang lebih growth-nya ada di 11,47% nih setiap tahunnya untuk sales dan revenue-nya. Nah, peningkatan sales dan revenue ini tentunya merupakan hal yang bagus ya. Berarti pangsa pasarnya ini semakin meluas sehingga setiap tahun angkanya itu semakin naik untuk penjualannya. Kalau kita lihat di sini nggak ada masalah ya, dari sisi penjualan naik terus dan ini bagus. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi laba kotornya ya, atau gross profit-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata grafiknya nggak mirip kayak sales tadi ya. Kalau kita lihat sales tadi itu kan dia konsisten naik ya, turun sedikit, tapi konsisten tangganya itu naik. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi gross profit-nya, dia itu naik turun ya, karena naik tinggi, lalu kemudian turun, lalu kemudian naik lagi, turun lagi, lalu kemudian di angka yang terakhir, kalau disetahunkan itu naik lagi ya. Menembus all-time high juga nih di Rp994 miliar. Nah, kenapa laba kotor dari emiten poultry si Main ini tuh naik turun seperti ini? Yaitu karena memang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas jagung ya.
Nah, harga komoditas jagung ini memang bahan baku yang paling besar nih komposisinya buat mengurangi laba perusahaan. Jadi memang kalau harga jagungnya itu lagi naik, ya otomatis laba kotornya itu jadi turun ya, karena beban bahan bakunya itu meningkat. Nah, namun ternyata kalau kita perhatikan ada hal yang menarik ya, yang terjadi di tahun 2023 ini. Di update yang kuartal terakhir, yaitu kuartal 3, itu angkanya sudah menembus kinerja tahun 2022 ya, yang hanya 694. Sedangkan di kuartal 3-nya, sudah 746 nih, padahal belum genap sampai kuartal 4. Nah, kalau disetahunkan, maka angkanya berpotensi menembus all-time high-nya ya, di 994 miliar rupiah. Atau kalau kita perhatikan angka growth rate-nya, yaitu mencapai 43% ya, dibandingkan tahun 2022. Nah, ini jadi hal yang menarik banget ya, apalagi tadi ada informasi atau berita kalau pemerintah mau buka keran impor jagung lagi, di mana harga rata-rata biasanya beli itu di 7.000 per kilogram, tapi kalau impor itu bisa jadi cuma 5.000 per kilogram nih. Jadi ada penghematan sekitar kurang lebih hampir 30% ya, dari sisi pengeluaran untuk bahan bakunya. Nah, jadi menurut saya kayaknya bakal jadi menarik banget nih, untuk nanti angka di kuartal 4 tahun 2023-nya. Nah, ini untuk bagian gross profit, kita lanjut ya ke bagian operating profit juga sama naik turun karena sudah terpengaruh dari beban bahan baku tadi ya. Tapi kalau kita lihat, angka tahun 2023 ini belum sampai all-time high ya. Sebenarnya pernah tertinggi di tahun 2016 nih, mencapai 464 miliar rupiah. Nah, meskipun belum all-time high, tapi kalau kita bandingkan kinerjanya ya dengan tahun 2022 juga masih menarik ya, karena meningkatnya hampir 70% nih, yaitu di angka 69,70%. Nah, kalau kita lihat di sini untuk angka CAGR-nya minus ya, minus 200% nih, dikarenakan tahun 2014 itu angkanya negatif. Jadi kita nggak bisa pakai nih untuk angka CAGR-nya, karena dia sempat rugi di tahun 2014. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi net profitnya atau laba bersih perusahaan ya, yang tentunya paling menarik nih buat investor. Nah, kita bisa lihat trennya nih, di tahun 2014 ternyata sempat rugi ya 85 miliar, lalu kemudian 2015 masih rugi 62 miliar, lalu kemudian lompat tinggi di 212 miliar untuk net profitnya. Sempat tertingginya kalau kita lihat ya, di tahun 2018 yang mencapai 282 miliar, sekarang kondisinya itu hanya di 46 miliar ya, untuk update kuartal 3-nya. Kalau disetahunkan berarti angkanya di 61 miliar rupiah. Nah, meskipun belum all time high, tapi kalau kita bandingkan dengan kinerja setahunnya menarik ya, naik sampai 132% potensinya. Tapi meskipun begitu, saya punya keyakinan yang cukup tinggi nih, untuk angka ditutup akhir tahun di kuartal 4 tahun 2023 itu nggak cuma 61, mungkin bisa 80 atau bahkan 100. Nah, alasannya kenapa nanti di belakang nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut dulu, kita akan coba evaluasi ya dari segi beban bunga atau interest expense-nya. Ternyata di update yang kuartal 3 tahun 2023 ini angkanya sudah 140 miliar ya. Sebenarnya sempat rendah nih, untuk beban bunganya cuma sempat 2 miliar aja. Tapi di update yang terakhir ya, kalau disetahunkan, itu beban bunganya mencapai 187 miliar. Atau bisa dikatakan all time high sedikit ya, dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, sebenarnya dalam baca beban bunga atau keuangan, semakin tinggi itu semakin kurang bagus ya. Karena berarti ada hutang yang dalam bentuk hutang bank yang berbunga, semakin tinggi angkanya berarti semakin menggerus profit perusahaan. Nah, jadi buat main ini sebenarnya akan lebih baik kalau bisa turun nih angkanya, nggak 187 lagi, ya mungkin bisa 120-an lagi di sini. Oke, jadi untuk interest expense meskipun tinggi, tapi menurut saya masih belum fatal ya, karena pernah sampai di 2019, sempat 186 juga dan sempat survive. Nah, selanjutnya kita coba lihat tren ya, EPS-nya nih, ini juga menarik banget, karena di sini kita bisa lihat nih, tren selama 4 tahun terakhir. Nah, secara tren di sini kita bisa lihat ya, ternyata memang main itu naik turun nih, untuk EPS-nya setiap tahun dan setiap kuartalnya. Tapi ada hal yang menarik nih, kalau kita perhatikan di update tahun 2023, kuartal 1 itu sempat minus 77 rupiah ya buat EPS-nya, kuartal 2-nya itu sudah berbalik positif 19 rupiah, dan di kuartal 3-nya melonjak tinggi nih ke 79 rupiah EPS-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira berapa kan kuartal 4-nya ya di akhir tahun ini. Nah, kalau kita coba mempertimbangkan kondisi makroekonomi ya soal komoditas jagung ini yang memang secara tren itu sedang menurun harga jagungnya, ditambah dengan sentimen positif adanya pemerintah mengambil keputusan adanya impor jagung di mana nanti harga beli jagung itu semakin murah ya. Menurut saya kita bisa optimis cukup tinggi ya, di mana nanti angka di kuartal 4 ini harusnya bisa lebih better nih dibandingkan dengan kuartal 3. Nah, bayangkan ya, pemerintah itu buka keran impor itu kurang lebih di pertengahan kuartal 3. Jadi kuartal 3 ini aja angkanya sudah 79, apalagi nanti di kuartal 4, ketika memang main ini bisa beli jagung itu dari harga internasional. Ya mungkin nggak usah muluk-muluk deh, beli di harga internasional yang cuma Rp2.900 per kilogram, mungkin beli di harga pemerintah lah, di harga 5 ribuan per kilogram. Itu sudah hemat biaya beban bahan baku sebesar 30-an%. Nah, dalam analisa EPS ini, saya akan coba ajak teman-teman kita membayangkan kalau kinerja kuartal 4 itu kurang lebih sama lah sama kuartal 3, nggak usah lebih tinggi, yaitu di angka 79. Nah, sini berarti kita bisa tambahkan angka 79 ya. Dan kalau kita total semuanya di tahun 2023 ini, setelah 79 di sini dimasukkan,
maka angka EPS annualized-nya itu akan ada di angka 100 nih, ya, yang berarti mungkin angkanya di sini nih, 100 di atas ini ya. Dan angka 100 ini merupakan all-time high semenjak 4 tahun terakhir untuk EPS-nya. Ini artinya kemungkinan akan ada lonjakan earnings yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi nilai valuasinya ya, apakah saham ini tergolong murah, mahal, atau wajar di harga saat ini. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, jadi oke ya, kalau kita perhatikan dengan sentimen yang ada, juga kelihatannya untuk angka kuartal 4 tahun 2023 ini bakal menarik. Oke, itu dari segi laporan laba rugi ya. Sekarang kita coba evaluasi laporan selanjutnya, yaitu laporan neraca perusahaan. Nah, laporan neraca 3 komponen, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kita bisa lihat ya, tren aset selama 10 tahun terakhir, ternyata di tahun terakhir mengalami penurunan nih, sebesar minus 5,36%. Nah, penurunan aset ini biasanya bukan hal yang bagus ya, tapi kita perlu cermati juga apakah penurunan aset ini dikarenakan penurunan hutang atau penurunan modal. Nah, lanjut di bawah ada aset lancarnya, di sini aset lancar minus 5%, aset tidak lancar juga minus 5%, lalu kemudian total liabilitasnya ternyata di sini minus 9% ya. Jadi total hutangnya berkurang nih cukup signifikan, yaitu di minus 9,64%. Nah, buat pecahan lebih lanjutnya lagi, untuk hutang jangka pendeknya minus 9,8% dan hutang jangka panjangnya minus 9,12%. Jadi ini bagus banget ya, hutangnya yang berkurang. Sedangkan dari sisi modal atau ekuitas ternyata bertambah nih 2,21%. Nah, jadi memang setelah kita lihat data ini, penurunan aset tadi di atas bukan merupakan hal yang buruk ya, karena ditopang oleh penurunan hutang dan peningkatan modal. Nah, lanjut kita lihat dari sisi total kas perusahaan ya, per update kuartal 3 tahun 2023, total kas perusahaan ada di angka 285 miliar. Pernah tertinggi di tahun 2015 ya, 529 miliar. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ada pengurangan sebesar 40,26%. Nah, penurunan signifikan ini apakah hal yang buruk? Menurut saya sih enggak ya. Karena kas kalau kebanyakan ditumpuk juga nggak bagus ya buat perusahaan. Mendingan digunakan untuk diputar kembali jadi uang. Dan menurut saya untuk angka 285 ini tergolong cukup oke lah ya. Nggak ketinggian tapi juga nggak kerendahan. Jadi bisa dibilang cukup. Nah, lanjut kita lihat ya data piutang lancar. Ada kenaikan yang berarti ini merupakan hal yang bagus ya. Naik 12,25%. Karena angka piutang lancar yang meningkat itu biasanya didukung oleh peningkatan penjualan juga nih. Jadi banyak pembeli-pembeli yang menggunakan pembeliannya itu secara kredit sehingga menimbulkan piutang buat si main ini. Jadi merupakan hal yang bagus. Nggak ada masalah dari piutang lancar. Kita lihat dari total persediaan lancar, saat ini angkanya di 1,5 triliun rupiah ya. Sempat tertinggi di 1,7. Nah, buat total persediaan ini bagusnya kalau meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Jangan sampai angkanya ketinggian juga ya, karena kalau angkanya ketinggian berarti banyak barang di gudang nih yang nggak laku keluar. Angka 1,5 triliun rupiah ini tergolong cukup tinggi sih ya, tapi nggak sampai setinggi tahun 2021 yang sempat di 1,7. Oke, lanjut kita lihat dari segi nilai bukunya ya. Nilai buku per lembar saham setiap tahun angkanya semakin naik dan ini merupakan hal yang bagus, nggak ada masalah. Dan kita bisa lihat juga dari sisi kerutinan bagi dividennya nih. Ternyata untuk main ini, beberapa tahun terakhir ini nggak bagi dividen ya. Karena memang cukup bisa dipahami ya, tahun 2020 itu ada pandemi COVID-19, dan sedangkan harga jagung sedang tinggi-tingginya juga ya di tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi bisa cukup dimaklumi kalau menurut saya. Tapi karena nggak rutin bagi dividen ini, berarti nggak cocok buat teman-teman yang mungkin dividen hunter ya, saham main ini. Nah oke, ini laporan neraca ya. Kita tadi lihat nggak terlalu ada masalah, malah cenderung bagus karena neracanya aset berkurang tapi hutang juga berkurang dan modalnya bertambah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian laporan yang ketiga nih, atau laporan arus kas perusahaan. Nah, ada 3 komponen ya, from operation, from investment, dan from financing. Kita lihat yang from operation dulu nih. Nah, kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, dominan angkanya sih positif ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu menandakan ada duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis, tentunya kita pengen perusahaan kita cuan ya. Lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Apalagi kalau kita lihat di angka yang tahun 2023 ini, last quarter-nya ya, kuartal 3, itu angkanya sudah all time high juga ya. Jadi duit masuknya itu tergolong paling banyak nih di antara 10 tahun terakhir. Jadi good, nggak ada masalah, duitnya beneran ada yang masuk. Lanjut, bagaimana dengan arus kas from investment nih, atau dari aktivitas investasi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti tandanya ada duit yang keluar nih di tahun tersebut buat aktivitas investasi. Dan aktivitas investasi, seperti yang kita tahu kan tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi nggak ada masalah, malah tergolong ideal ya buat CFI-nya main ini. Nah, kita lanjut ke laporan arus kas yang terakhir ya. Arus kas dari aktivitas pendanaan ya, atau CFF. Nah, sini kita bisa lihat angkanya naik turun nih, bahkan dominannya positif. Nah, untuk angka CFF ini sebenarnya kita harapannya angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak lunasin utang dibandingkan nambahin utang.
atau mungkin ada aktivitas pembagian dividen, ya, itu jadi pengurang juga nih di angka CFF-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ini ada yang menarik ya, di tahun 2023 meskipun dominan positif, tapi tahun 2023 ini angkanya negatif nih, dan cukup gede juga, ya, minus 600 miliar rupiah. Jadi memang sepertinya main ini lagi fokus untuk lunasin banyak hutang ya di tahun 2023 ini, dan ini merupakan hal yang bagus. Oke, setelah lihat seperti ini, saya ngambil kesimpulan kalau dari sisi arus kas nggak ada masalah juga ya buat main dan cenderung menarik juga. Sekarang kita lihat dari segi rasio keuangannya ya. Nah, sini ada beberapa rasio kita bisa bandingkan. Kita coba lihat dulu dari sisi profitability marginnya. Nah, ini sempat naik turun ya. Tertinggi performanya di tahun 2016, gross profitnya mencapai 18%, tapi sekarang tinggal 8% ya. Meskipun sudah membaik ya dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Tapi masih belum kembali pulih nih sebelum pandemi. Margin laba usahanya di sini 3% dan bahkan margin laba bersihnya cuma 1% di sini. Nah, meskipun sekilas kelihatannya buruk ya di tahun 2023 ini, tapi kita ingat juga nih, kalau angka tahun 2023 ini baru kan update yang kuartal 3, belum yang kuartal 4 yang cukup positif nanti prospeknya. Nah, kalau misalnya angka kuartal 4 tadi beneran jadi tinggi ya, signifikan, maka angkanya tentu nggak segini lagi nih. Mungkin jadi peningkatan yang signifikan juga. Dan menurut saya malah performanya bisa mungkin menyaingi sampai tahun 2018 ya. Dari 8% ini mungkin bisa sampai 12 atau 14% untuk gross profit marginnya. Kalau di tahun 2023 kuartal 4-nya itu sesuai dengan perhitungan. Oke, jadi memang kalau kita evaluasinya saat ini ya, kuartal 3 itu memang masih belum menarik nih profitability marginnya. Tapi kalau memang kuartal 4 nanti bagusnya cukup signifikan, maka akan jadi menarik lagi ya buat kita lihat profitability marginnya lagi. Lanjut, bagaimana dengan ROE-nya atau return on equity? Nah, ini juga sama nih, sama profitability margin. Di update yang kuartal 3 terakhir ya, kalau disetahunkan itu ROE-nya cuma 2,9% aja. Ya, bayangkan aja ya, kalau kita taruh uang kita di deposito aja, bunganya sudah lebih tinggi dibandingkan kalau kita bikin usaha main. Kalau kita lihat update-nya per kuartal 3 tahun 2023 ini ya. Tapi kalau tadi perhitungan kita tadi kurang lebih tepat ya, di mana EPS-nya itu mencapai 100, maka ada kemungkinan juga nih buat ROE-nya di akhir tahun itu meningkat sebesar 4-5 kali lipatnya, yaitu kurang lebih di 8-10%. Jadi memang secara prospek sih menarik banget ya, karena naiknya cukup signifikan nih. Dari yang kemarin-kemarin cuma 2-1% aja, tiba-tiba bisa berpotensi 8-10% di akhir tahun 2023 ini. Tapi balik lagi dengan catatan ya, kalau beneran di kuartal 4-nya itu lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Nah, kita lanjut, rasio DR ya, atau debt to equity ratio, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya ini tergolong cukup tinggi ya. Saat ini posisinya di 1,56 nih. Padahal idealnya untuk angka DR ini ada di angka di bawah 1. Nah, tapi meskipun cukup tinggi, kita bisa lihat angkanya pernah sampai 1,77 ya, atau bahkan sempat di 2,27 juga. Tapi main ini masih survive ya selama 10 tahun terakhir. Ya, semoga sih harapannya untuk rasio hutangnya bisa semakin turun lagi ya, biar semakin aman. Tapi untuk angka 1,56 ini menurut saya masih manageable. Nah, sekarang kita coba lihat ke rasio yang selanjutnya ya, yaitu cash ratio, atau rasio uang kas dibandingkan dengan hutang lancar perusahaan. Nah, sini kalau kita lihat, angkanya ternyata cukup kecil ya, cuma 0,13 kalinya aja. Yang berarti total kas perusahaan saat ini hanya mampu menutup 13% dari hutang lancar perusahaan. Bagusnya sih kalau semakin tinggi semakin bagus ya, cuman kayaknya sih memang untuk model bisnis yang main ini, itu cukup dengan cash ratio yang nggak terlalu tinggi-tinggi nih. Karena selama 8 tahun terakhir pun juga masih survive ya di angka 0,07 sekalipun. Tapi tentunya kita sebagai investor tetap perlu hati-hati ya soal rasio hutang ini. Nah, lanjut kita lihat rasio current ratio ya, atau aset lancar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Nah, ini mulai bagus nih, angkanya sudah di atas 1, yang berarti aset lancarnya lebih banyak dibandingkan dengan hutang lancarnya. Untuk current ratio jadi nggak ada masalah ya, masih aman banget karena angkanya di atas 1. Sekarang kita lihat ke rasio yang selanjutnya, yaitu quick ratio, atau aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, sekarang angkanya menurun nih, tinggal 0,53 aja. Tergolong cukup kecil, jadi perlu waspada ya soal hutangnya si main ini. Jangan sampai ada isu-isu gagal bayar, nanti malah saham yang kita beli malah nyangkut ya. Tapi kalau kita lihat di sini, angka saat ini masih lebih tinggi sih dibandingkan dengan angka terendahnya. Jadi harusnya sih masih manageable, tapi perlu hati-hati juga. Lanjut, di sini juga ada rasio interest coverage ratio ya. Angkanya di 1,73, ini merupakan hal yang bagus. Berarti main ini meskipun tadi angka atau beban keuangannya itu meningkat ya, tapi masih mampu untuk membayar bunganya, nggak ada masalah. Nah, lanjut ke rasio selanjutnya, yaitu ada dividend yield. Sama ya kayak tadi, tahun 2019 ke depan itu belum ada info pembagian dividen lagi sampai saat ini. Jadi nggak cocok buat teman-teman yang dividen hunter. Nah, barusan kita udah lihat ya kondisi laporan keuangan dan fundamental perusahaan ya. Kita lihat dari sisi profitabilitas, perusahaan punya prospek yang cukup menarik nih di kuartal 4 ya, dengan isu-isu dan berita yang ada. Lalu kemudian dari sisi neraca tergolong cukup aman ya, karena aset turun tapi hutangnya turun dan modalnya itu naik. Sedangkan untuk dari sisi arus kasnya juga tergolong cukup ideal, karena operationnya positif, lalu investmentnya negatif, dan untuk financingnya di tahun terakhir juga negatif. Kalau dari sisi rasio keuangannya sih, kalau kita bandingkan di kuartal 3 tahun 2023 ini, tergolong masih kurang menarik ya. Tapi kita bisa expect di kuartal 4 ini cukup menarik nih, ada peningkatan yang signifikan, harapannya terjadi. Nah, kalau memang secara prospek itu menarik, sekarang yang jadi pertanyaan adalah soal valuasi ya. Apakah harga saham saat ini tergolong under value, murah, harga wajar, atau kemahalan over value?
Nah, buat jawab hal itu, kita perlu lihat dari rasio valuasi ya. Kita pindah ke bagian yang valuasi. Kita lihat valuasinya si main ini. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan dengan rasio-rasio yang umum ya. Yang pertama ada rasio price to book value, PBV. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya turun terus nih, dan ini merupakan hal yang bagus banget ya. Karena semakin rendah itu artinya semakin murah nih valuasi saat ini. Nah, saat ini posisi ada di 0,55, pernah tertingginya di 3,54 ya. Nah, di sini kalau perhatikan juga saya menyediakan ada dua strategi hitung ya. Ada yang dengan cara membandingkan kinerja 5 tahun average-nya, ada yang membandingkan dengan angka PBV umum ya, di angka 1. Nah, kalau kita pakai strategi yang pertama ya, rata-rata 5 tahun terakhir itu average PBV-nya di 0,75, sedangkan saat ini di 0,55. Yang berarti angka 0,75 ini saat ini sedang terdiskon 26,9% ya, menjadi 0,55. Dan kalau misalnya angka 0,55 ini balik ke angka 0,75, maka ada potensi gain sebesar 36,8% nih dari harga saham saat ini. Jadi kalau menurut rasio PBV ya, strategi yang pertama, target harga jualnya ada di harga Rp711, yang tergolong hitungannya slightly under value. Jadi tergolong cukup under value, tapi nggak under value amat ya, kalau kita bandingkan dengan kinerja 5 tahun terakhirnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan strategi yang kedua ya, kita pakai patokan umum PBV wajar di angka 1, maka punya potensi kenaikan sebesar 82% ya, kalau misalnya 0,55 ini balik ke angka 1 nih, atau tergolong under value dengan target harga di Rp948. Nah, kalau secara historis memang pernah ya main ini menyentuh angka 1 bahkan lebih ya, di tahun 2019, 2018, lalu kemudian 2017 juga hampir 1. Jadi menurut saya untuk dua strategi ini masih cukup valid nih kita gunakan buat perhitungan main kalau pakai rasio PBV. Nah, ini untuk rasio valuasi yang pertama ya, PBV. Kita akan coba pakai rasio umum yang kedua, yaitu price to earning ratio atau rasio PER. Nah, sini kita bisa lihat angkanya naik turun ya, ada yang negatif juga. Ini dikarenakan memang waktu tahun itu perusahaan sedang rugi nih, maka angka earnings-nya negatif. Jadi kalau dibandingkan, angkanya jadi negatif. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya, ketika perusahaan tidak sedang rugi, itu angka juga cukup mahal ya, di 13, 38, 14, 19 ya saat ini. Menurut rasio PER, angka 19 ini tergolong cukup overvalue ya, atau kemahalan. Tapi ingat, kita saat ini ngitungnya kan di angka kuartal 3 tahun 2023. Kita punya ekspektasi di kuartal 4 tahun 2023 ini kinerjanya itu bisa melampaui kinerja kuartal 3. Nah, sama seperti tadi ya, kalau kita balik ke bagian laba rugi ya, kita lihat yang paling bawah, EPS di sini. Kalau kita asumsikan angkanya sama ya, 79, maka angka di sini tuh adalah 100 EPS-nya. Jadi kalau seandainya kita ngitung PE ratio ya di kuartal 4 dengan asumsi EPS ini angkanya 100, berarti harga saham saat ini ya, yang 520 ini kita bagi dengan 100, yaitu angkanya di 5,2 aja. Ya, otomatis rasio valuasi ini jadi tergolong murah ya, karena di bawah 10 nih, jadi tinggal 5. Kalau dengan asumsi kinerja kuartal 4-nya sesuai dengan perhitungan kita tadi. Dan menurut saya kemungkinannya cukup besar sih untuk mencapai hal tersebut ya, dengan isu-isu atau sentimen positif yang ada. Nah, kalau misalnya kita anggap ya di kuartal 3 tahun 2023 angkanya jadi 5 PE rasionya, kalau kita bandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya di 11,56, maka sudah multi-bagger sendiri ya, 100% plus kemungkinan kenaikannya. Tapi baik lagi dengan catatan ya, kuartal 4-nya harus sesuai dengan asumsi positif kita yang tadi. Kalau ternyata nggak sesuai atau angkanya misalnya 0, maka PE rasionya jadi tinggal 19,06, ini tergolong masih overvalue ya, tergolong masih mahal. Lanjut, masih ada rasio lain ya, rasio price to earning growth, tapi menurut saya untuk rasio PEG ini kurang cocok kita pakai di main karena memang earningsnya itu naik turun ngikutin harga komoditas jagungnya. Nah, jadi untuk price to earning growth rasio ini kita coba skip ya, kita lanjut ke rasio valuasi selanjutnya, yaitu price to cash flow ratio, PCFR. Nah, sini juga cukup menarik ya, karena PCFR-nya biasanya kan di angka 6,875 ya, tapi sekarang posisinya saat ini cuma di 2,45. Kalau kita pakai patokan umum, wajar di angka 8 ya, maka tergolong under value nih, dengan target harga di 1.695 atau target 225% ya kenaikannya dari harga saham saat ini. Nah, satu lagi rasio valuasi ya yang biasa saya gunakan juga yaitu pakai EPS growth. Nah, EPS growth ini cocok digunakan karena kita tadi berasumsi untuk main ini punya katalis yang positif yang bisa meningkatkan kinerjanya nih di update kuartal 4 dan seterusnya. Nah, di sini saya pakai asumsi yang konservatif ya, dengan asumsi inflasi 10 tahun di 50% dan asumsi growth-nya cuma 4% aja setiap tahunnya. Maka di sini kita bisa lihat ya, hitungannya dia punya tingkat diskon sebesar 54%, untuk potensial gain-nya itu mencapai 115% dari harga saham saat ini, yaitu dari 520 ke harga Rp1.118 yang tergolong under value. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari beberapa metrik valuasi ini cukup banyak mengatakan kalau memang harga saham main ini saat ini tergolong under value ya. Apalagi nanti kalau memang beneran terjadi nih kuartal 4-nya kinerja keuangannya sesuai dengan harapan kita. Maka menurut saya pribadi untuk mencapai keuntungan lebih dari 100% itu masih memungkinkan buat main. Tapi tentunya kembali lagi seperti biasa ya, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham main versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada dua versi ya. RDV Basic yang lebih terjangkau,
dan RDV Plus ini yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 790-an emiten yang rilis laporan keuangannya. Dulu saya ciptain RDV ini buat pemakaian pribadi, tapi ternyata banyak teman-teman juga nih yang berminat, jadi saya buatkan juga versinya buat teman-teman yang tertarik. Karena memang menurut saya sangat menghemat waktu banget sih dibandingkan kalau mesti manual buka satu-satu laporan keuangan perusahaan. Di sini sudah lengkap, all in one. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih. Berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis ya. Ada di kolom deskripsi, tinggal cek aja. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa tanya-tanya langsung by DM IG saya, atau cek toko hijaunya ada di kolom deskripsi juga ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.